Anda kembali di One on One bersama saya Dwi Anggia. Pak Menteri, saya ingin melanjutkan tadi pertanyaan. Ini untuk praktek yang sudah nyaman, ada tindakan-tindakan oplosan dan lain-lain. Mafia-mafia untuk LPG 3 kg, suntik dan lain-lain. Yang pasti yang bisa melakukan adalah orang-orang yang punya akses, yang punya power juga dalam tanda kutip. Apa nggak takut Pak Menteri kalau yang punya bisnis merasa terganggu? Mbak, saya sebagai pembantu presiden harus betul-betul mampu menjalankan apa yang diperintahkan terkait dengan memastikan uang rakyat, uang pemerintah sampai ke rakyat. Itulah sebagai bentuk daripada loyalitas saya. Sekalipun taruhannya adalah banyak yang tidak setuju dengan ini. Bahkan mungkin tidak itu. Mungkin juga nyawa kita terancam juga. Atau kita siap untuk diomongin macam-macam. Tetapi kan Bapak Presiden memerintahkan kepada semua anggota kabinetnya. Sekali lagi beliau sangat peduli kepada rakyat dan ingin memastikan bahwa uang lewat APBN itu berbentuk subsidi harus sampai ke rakyat. Digunakan sebaik-baiknya. Digunakan sesuai dengan keperuntukannya. Karena itu menurut saya apa yang kita harus takut. Perintah kalau dari atasan sudah begitu, ya tunjukkanlah loyalitas dan ketaatan dalam menjalankan apa yang menjadi arahan terkait dengan penggunaan anggaran itu. Yang kedua, saya ini Mbak dari Papua. Saya masuk ke Jakarta ini melewati darat, laut dan udara. Jadi apalagi yang saya harus takut gitu loh. Nggak ada lagi penderitaan yang tidak saya lewati, semuanya udah. Niat saya cuma satu kok. Gitu ya. Niat saya cuma satu kok. Saya jadi pejabat, saya mewakafkan diri kepada negara, untuk bangsa dan negara, untuk rakyat, untuk merah putih, dan saya niatkan sebagai amal jariah. Oke. Menteri, tadi sebelumnya Pak Menteri juga menyinggung soal pesan Pak Presiden. Kita tahu beberapa waktu lalu juga Pak Presiden memanggil Pak Menteri, juga bertemu dengan Pak JK. Apa poin-poin penting yang disampaikan di sana Pak? Ada yang disampaikan nggak? Pesan khusus? Ya kalau itu kan waktu sore hari, siang hari. Setelah saya turun ke lokasi, ya, saya temui masyarakat semua. Ada 5-6 titik saya datangi di 3 provinsi itu. Habis itu saya mendampingi Bapak Presiden, menerima Pak JK sebagai wakil presiden ke-12 dan ke-10, makan siang. Dan di situ terjadi diskusi, Pak JK menceritakan tentang asal muasal daripada peralihan minyak tanah ke LPG dan belum pernah dinaikkan subsidinya dari 2007 ya sampai sekarang. Dan Pak Presiden Prabowo mengatakan bahwa rakyat harus tetap kita jaga, jangan sampai memberatkan rakyat. Itu jelas dalam diskusi itu. Dan karena itu berkali-kali Pak Presiden memerintahkan untuk memastikan betul harganya dan barangnya dapat. Ketersediaannya ada. Tersedia ada. Jangan buat langkah. Gitu. Nah ini untuk tata kelola ke depannya akan seperti apa diaturnya Pak Menteri? Untuk LPG 3 kg ini skemanya seperti apa? Sekarang tadi kan kita sudah bahas masalah tuh. Ya. Sekarang solusinya sekarang seperti kan apa? Masalahnya adalah kita mau biarkan masalah ini atau kita merubah. Kalau menurut Mbak gimana? Harus dirubah, dicari solusinya. Solusinya kalau kita apa? mau rubah, pertama sekarang adalah semuanya harus by system. Dan boh saudara-saudara saya yang mampu, janganlah kalian beli yang 3 kilogram. Kasih yang berhak kepada saudara-saudara saya yang berhak. Kita harus malu, Mbak Anggi saya. Masa sih kita membeli yang orang 3 itu kilogram. Jelas tulisannya untuk orang miskin di situ kan. Ini jangan merasa memiskinkan diri gitu loh. Tapi gimana Pak Menteri untuk ngawasinnya biar orang-orang ini nggak beli? Untuk caranya sekarang adalah semua harus pakai aplikasi. Aplikasi. Kan kita punya data sekarang. Data saudara-saudara kita yang tidak mampu itu kan sudah ada di BPS. Kalau dulu kan ada di Mensos, ada di Pertamina, ada di mana. Sekarang kita satu data di BPS. Dari data itu kita tracking, masuk, yang berhak mendapat ini. Supaya apa? Kita bisa mengurangi juga kalau jumlah kuotanya diturunkan, karena yang menerimanya tidak sebanyak sekarang, berarti kan subsidinya kan menurun.
Artinya akan ada pekerjaan rumah untuk mengupdate terus data itu ya? Ya wajib. Oke. Itu bukan pekerjaan rumah, kewajiban. Jangan dibilang pekerjaan rumah. Karena Pertamina sebagai BUMN yang mendapatkan penugasan dari pemerintah dan SDM sebagai kementerian yang tupoksinya di sana, ini harus dianggap sebagai bagian daripada kewajiban dengan melakukan tata kelola yang baik dan benar. Nah. Caranya, sistem aplikasi harus sampai di tingkat sub pangkalan. Yang kedua, daftar penerima harus juga kita masukkan. Yang ketiga, begitu HET-nya kita tentukan, saya akan menerapkan aturan yang agak sedikit levelnya dinaikkan. Apa itu? Ya kalau masih ada yang main-main, kita minta aparat kepolisian, proses. Bisa dicabut tuh izin subpangkalan. Kalau cabut nggak perlu polisi. SDM sama Pertamina bisa cabut. Dan langsung ke ditangkap depan nih, maksudnya pelanggaran pidana jatuhnya ini? Ya pidana. Oke. Nah, ya, karena sebelum masuk barang sana, negara untuk orang saudara-saudara kita yang tidak mampu disalahgunakan. Gitu. Disalahgunakan. Gimana kita mau biarkannya begitu? Pak Menteri, kriteria dari pengencer yang bisa menjadi subpangkalan itu apa? Itu kan tadi by aplikasi semua ya, tapi gimana nih menentukan, ini boleh nih jadi pengencer, jadi subpangkalan, ini nggak bisa atau segala macam. Awalnya tetap 370.000 semua menjadi subpangkalan. Begitu saya ini waktu berjalan, nanti terseleksi secara alamiah itu. Terseleksinya gimana? Pertama, dia mematuhi aturan nggak? Salah satu diantaranya, waktu orang beli, itu benar nggak yang berhak diberikan itu yang berhak? KTP-nya, kan datanya langsung masuk di pusat data BPS satu data itu. Jadi jangan lupa nih, kita ingatkan lagi nih publik nih penonton, kalau mau beli gas 3 kg jangan lupa bawa KTP, itu wajib ya, wajib ya. Yang kedua, dia harganya main-main ya. Kalau HET-nya sudah ditentukan, contoh nih 18 atau 19 ribu, ya jangan kau jual 25 ribu dong. Nah itu akan dijamin nih Pak Menteri, di subpangkalan maksimum harganya 18 ribu. 18 sampai 19 ribu, kita maunya di bawah 20 ribu. Itu akan dijamin ya. Aturannya lagi digodok. Harus tahu nih yang di rumah nih, bahwa aturannya lagi digodok. Kalau beli di subpangkalan harganya nggak akan lebih dari 20 ribu rupiah. Nggak akan lebih, taunya di bawah situ. Seandainya ada temuan lebih dari 20 ribu, lapornya kemana? Lapor ke polisi dan kita cabut izinnya. Nanti kita bikin aplikasi pengaduan. Kan nggak boleh ada terjadi kong kali kong. Betul. Nanti kalau nggak terjadi kong kali kong antara oknum agen, oknum pangkalan, oknum subpangkalan. Atau untuk mengawasi itu, Pak Menteri, ini menarik nih Anda sampaikan. Untuk mengawasi nggak ada kong kali kong, apakah cukup dengan by system aplikasi itu atau perlu ada lagi nggak badan khusus untuk ngawasin itu? Kami, Kementerian, memang ini agak lucu. Saya malah menertawai diri saya sendiri. Kenapa? Karena begini, di SDM itu untuk mengawasi subsidi BBM 150 sampai 160 triliun tergantung harga minyak, itu ada namanya BPH. Badan Pengelola Hilir. BPH Migas ya. BPH Migas. Itulah yang pompa-pompa bensin apa segala macam itu kan di enceran apa segala macam itu kan diawasi oleh BPH Migas. Itu subsidi yang kurang lebih 150 sampai 170 triliun. Ini LPG 87 triliun. Nggak ada badan yang mengawasinya. Tidak ada yang mengawasi. Jadi apakah arahnya nanti pemerintah akan bikin badan khusus untuk mengawasi ini? Saya sedang mempertimbangkan. Nanti saya minta arahan petunjuk dari Bapak Presiden. Sudah tentu kami akan membuat kajian. Lapor kepada Bapak Presiden. Minta arahan Bapak Presiden. Apakah penting untuk kita bangun badan baru? Tapi ya, atau kita dorong untuk menambah kewenangan BPH Migas. Supaya awasi yang bandel-bandel ini. Mbak, saya nggak rela Mbak. Melihat uang segitu banyak. Tapi disalahgunakan, nggak tepat sasaran ya. Tidak tepat sasaran Mbak. Pertanyaan lagi nih Pak. Bapak nggak rela. Tapi kenapa baru sekarang? Itu kan praktik sudah lama ini. Kenapa baru sekarang kayaknya semua tersadar bahwa ini ada praktek ini? Mbak, dan saya baru jadi Menteri Investasi baru berapa bulan. Menteri SDM baru berapa Jadi bulan. karena Bapak Menterinya barulah aware gitu Saya ya? tidak mengatakan itu. Karena mungkin saya mantan orang miskin kali. Jadi nggak pingin untuk melihat hak saudara-saudara saya yang berhak menerimanya diambil oleh orang yang nggak berhak. Karena ini pertanyaan balik lagi nih Pak ke awal kita. Kok ujuk-ujuk tiba-tiba 1 Februari gitu loh. Nah memang saya mohon maaf. Ada kelirunya juga. Bukan nggak ada.
tidak ada perubahan itu 100% jadi. Bahwa harus ada penyesuaian karena sebenarnya sosialisasinya ini sudah dilakukan sejak bulan September. Tapi gaungnya nggak terdengar ya. Mungkin belum sempurna. Belum sempurna. Jadi diakui di sana ada sedikit Akibat miss di situ. ketidaksempurnaan itu, maka dalam beberapa kesempatan saya mohon maaf. Niat kami nggak begitu. Tapi oke, kami kan melakukan cepat. Ya. Begitu masalah saya turun lapangan. Ya. Saya memastikan nggak boleh ini terjadi lama. Dan alhamdulillah kan Mbak, Ya. saya turun selesai Selasa, masuk lapangan, sore Rabunya udah mulai berkurang. Ini Kamis kalau alhamdulillah ada, udah bagus. Pak Menteri, ini kalau ada pemirsa kita yang di rumah mau melihat atau merasakan masih susah dapat gas 3 kg, bisa mengadu kemana nih, ngelapor kemana? Langsung ke SDM atau ke Pertamina Patraniaga. Oke. Lokasinya di mana? Langsung Supaya kita diinfokan. langsung penetrasi. Oke, baik. Nah, Karena saya akan evaluasi tim saya semua, baik itu di SDM maupun kami akan koordinasi dengan Pertamina di Patraniaga. Karena yang menjalankan ini sebenarnya, yang menguasai agen, pangkalan, pengencer yang sekarang menjadi sub pangkalan, ini adalah mata rantai dari pihak yang mendapat penugasan dalam hal ini Pertamina, Patraniaga. Tapi apapun itu tetap koordinasi dengan kami, dan kalau ada kekurangan itu kekurangan dari Kementerian SDM. Pak Menteri tadi menarik itu, apakah masih akan dikonsultasikan, apakah akan memperluas kewenangan BPH atau mungkin bentuk badan baru? Ini bisa jadi polemik juga nih, kita lagi efisiensi, apakah membentuk badan baru jadi solusi yang pas? Nanti dijawab, usai jeda. Kita kembali sesaat lagi di One on One.